Shalom, apa kabar nakku? Harapan ibu semuanya kamu sehat-sehat. Walaupun kita belajar secara daring, tapi harapan ibu kamu tetap mempelajari pelajaran kita agar kamu dapat mengerti. Ya, dan hari ini kita melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu tentang gereja yang bergumul di dunia, atau bab 5. Lihat bukunya dan buka sekalian Alkitabnya, yaitu dalam bahan Alkitab bab 5 adalah Matius 5 ayat 3 sampai 12, Matius 5 ayat 48, Matius 21 ayat 28 sampai 31, Filipi 3 ayat 17 sampai 21, 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 12. Jadi sebelum kita melanjutkan ke materi pelajaran kita bab 5, terlebih dahulu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 260 ayat 1 saja. Bisa kamu buka buku kamu, yaitu halaman 53. Bab ayat 1 saja kita nyanyikan dengan judul Dunia dalam dunia penuh kerusuhan. Ya, kita awali pelajaran kita. Mari kita dulu berserah diri kepada Tuhan dengan berdoa. Kita berdoa. Kembali kami datang mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas bimbingan dan kasih karuniamu, sehingga pada pagi ini kami anak-anakmu, khusus kelas 9 di SMP Negeri 2 Simpang 4, dapat melanjutkan materi pelajaran kami, yaitu pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, walaupun kami tidak berkumpul bersama, tapi kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu tidak dapat mengurangi kebersamaan kami di dalam kami melanjutkan pelajaran kami. Inilah harapan kami, dan berikan juga ketenangan dan kesehatan bagi kami semuanya, sehingga di dalam kami menjalani pelajaran ini, kami dapat mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah harapan kami dan doa kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya, mari kita perhatikan buku kita. Coba kamu lihat selanjutnya, yaitu ke halaman 54. Tadi sudah kita beritahu judulnya adalah Gereja yang Bergumul di Dunia. Jadi ada beberapa topik di dalam bab 5 ini. Yang pertama adalah Kerajaan Sorga dalam pemberitaan Yesus. Dan yang kedua, ciri-ciri kehidupan warga Kerajaan Sorga. Yang ketiga, Mordekai Vanunu. Keempat, hidup sebagai orang asing. Dan yang kelima, gereja yang bergumul di dunia. Jadi pada hari ini kita melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu ke bagian yang pertama dulu, yaitu warga atau kerajaan sorga dalam pemberitaan Yesus. Kerajaan sorga atau juga disebut kerajaan Allah adalah inti dari pemberitaan Tuhan Yesus dalam pelayanannya di muka bumi. Apakah artinya kerajaan sorga? Di dalam Lukas 17 ayat 21, Tuhan Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Apakah maksudnya? Sesuai dengan Lukas 17 ayat 21 ini, ayat ini adalah menurut Graham Goldsworthy, yaitu seorang tokoh teologi dari Australia, mengatakan secara sederhana, yaitu mendefinisikan tentang kerajaan sorga atau kerajaan Allah adalah sebagai umat Allah yang ada di tempat Allah dan dipimpin oleh pemerintahan Allah. Dengan kata lain, kerajaan sorga bukan suatu tempat yang ada di sorga, dan bukan pula suatu wilayah tertentu di muka bumi, melainkan suatu keadaan ketika sekelompok orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan bertindak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi itulah yang dinamakan dengan kerajaan surga dalam pemberitaan Yesus. Bila kita baca di dalam Matius 7 ayat 21, yaitu yang memuat kata-kata Tuhan Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jadi, sekelompok orang Kristen dalam sebuah gereja dapat saja tidak mencerminkan hidupnya sebagai warga kerajaan sorga apabila mereka tidak menjalankan kehendak Bapa yang di sorga. Misalnya, bila seseorang itu bertengkar, membenci, saling melontarkan fitnah, saling berkelahi, membunuh, maka jelaslah perbuatannya itu bertentangan dengan kehendak Bapa yang di sorga. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengatakan, jika hidup keagamaan tidak lebih
benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang tertulis di dalam Matius 2 ayat 20. Jadi sesuai dengan keterangan di atas, maka kerajaan sorga adalah merupakan bagaimana hubungan kita, bagaimana sikap kita dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa yang di sorga. Selanjutnya, kita masuki bagian yang kedua, yaitu ciri-ciri kehidupan warga kerajaan sorga. Apakah ciri-cirinya? Sesuai dengan kitab Injil Matius 5 ayat 3 sampai 12, mari kita sama-sama membacanya. Coba dibuka semuanya, nakku, Matius 5 ayat 3 sampai 12. Kalau kamu sudah temukan, mari kita sama-sama membacanya, bahwa nanti kita mengetahui apakah sebenarnya yang menjadi ciri-ciri kehidupan warga kerajaan sorga. Kita baca mulai ayat yang ketiga. Kita sama-sama membacanya. Ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Keempat, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ayat ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi dari kitab Injil Matius 5 ayat 3 sampai 12 yang sudah kita baca, inilah yang merupakan ciri-ciri kehidupan warga kerajaan sorga, atau sering juga disebut ucapan berbahagia. Jadi selain di dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12, kamu nanti dapat menarik kesimpulan bagaimanakah sebenarnya ciri-ciri kehidupan warga kerajaan sorga. Bila kita lihat di dalam buku kita halaman 57, bahwa ada seorang tokoh yang bernama Michael Jackson
dia adalah seorang penyanyi, hidupnya seorang yang kaya. Tapi di akhir hidupnya dia mati karena overdosis. Jadi kekayaannya bukan membuat dia berbahagia. Jadi dari bagaimana cerita Michael Jackson ini, tentu saja bahwa kekayaannya, kelebihan skillnya itu bukan membuat dia berbahagia. Dan sudah pasti bahwa kehidupannya bukan mencerminkan ciri-ciri kehidupan warga kerajaan sorga. Jadi dua materi ini yang kita pelajari, dan yang 3, 4, 5 itu kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Jadi hanya inilah materi kita pada hari ini. Tugas kamu yaitu apa tadi yang sudah kita baca di dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12. Kamu tuliskan di dalam buku kamu. Setelah selesai kamu tuliskan hasilnya atau yang sudah kamu kerjakan, kamu foto, lalu kamu kirim ke WA Ibu NB dan ke WA Ibu PTS. Jadi sampai disinilah materi pelajaran kita. Selamat mengerjakan ya anakku. Tetap jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.